Gedung DPR MPR RI dibakar masa aksi demonstrasi. Guys. Ini ada apa? Coba baca. Gedung DPR MPR RI dibakar masa aksi demonstrasi. Itu anarkis banget. Ih, parah banget ya warga-warga sekarang kalau demo tuh ngeri banget ya. Ini penjara mereka berani banget membakar gedung DPR MPR. Ini mah udah meresahkan masyarakat banget, guys. Kita harus sebarin nih ke grup. Sebarin aja biar mereka pada tahu, biar hati-hati ya. biar sama demonstran itu kenapa sih sekarang tuh pada gitu semua. Hati-hati guys. Ih, parah banget. Demonstran udah mulai bakar gedung DPR. Ngeri banget ya zaman sekarang. Iya tahu. Wah. Ih, lain kali gue sadar demo-demo kayak gitu deh. Itu malah meresahkan. Aku jadi takut deh kalau keluar rumah. Mereka tuh pada anarkis. Itu tuh parah. Ini mau sampai gitu lagi. Udah kelewatan batas banget. Udah setuju banget. Untung kita nggak ikut ya. Wow. Harusnya nggak sampai kayak gitu nggak sih guys? Kalau demo tuh. Iya, ikutan deh. Aku takut sampai bakal gitu ya. Kita sebarin ke tetangga-tetangga biar mereka pada tahu dan nggak ikut demo. Ayo. Ngeri banget ya, tadi kita udah nonton video tentang masyarakat yang gampang percaya sama berita hoax. Kadang kita juga suka ngalamin yang sama. Udah keburu percaya tapi ternyata gak benar. Nah, biar kita nggak salah langkah dan lebih paham gimana sih bahasa bisa mempengaruhi cara orang percaya pada berita, kita udah kedatangan narasumber yang super keren pada hari ini, yaitu Kak Amel sama Kak Jui. Datang Kak Amel sama Kak Jui di acara Nih Talk Show. Halo. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di acara kami. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak Amel, apa kabar Kak Amel? Alhamdulillah baik, sehat walafiat ya kabar aku pada hari ini. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung aja ya Kak. Bagaimana nih tanggapan atau sudut pandang Kakak sebagai seorang pakar bahasa dalam menghadapi isu hoax hari ini? Oke. Aku izin menanggapi dulu ya teteh hostnya ini. Teman-teman, ini beritanya sangat menarik sekali ya, apalagi di suasana yang sangat ricuh banget nih di Indonesia ini ya teman-teman. Ada beberapa video hoax dan video real yang harus kita beda-bedakan ya teman-teman, dan ini sangat menarik. Nanti kita akan bahas dan kita ulik berita mana yang harus kita percaya dan berita mana juga yang harus tidak kita percaya. Oke, sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku mau nanya dulu nih ke Teh Juwita sebagai masyarakat yang terkena berita hoax tersebut, gimana sih tanggapan Teh Juwita sendiri? Kan kita tahu ya, sekarang tuh Indonesia lagi gak baik-baik saja. Betul. Ya, sedang ricuh-ricuhnya dengan demonstrasi nih. Nah, tiba-tiba kita lihat berita tersebut, ya kita langsung dong kesel sama demonstran. Kenapa sih harus anarkis kayak gini? Nah, gitu deh. Oke, berarti tanggapan dari Teh Juwita sendiri nih yang terkena dampak dari berita tersebut kesel gitu ya? Iya, betul. Kesel banget. Terus kayak ngelihat demonstran tuh terlalu anarkis ya, betul? Betul sekali. Wah, bener banget ya Kak Juwita. Emang masyarakat sekarang itu mudah terpengaruhi oleh berita-berita yang kurang jelas. Betul sekali, Teh. Kita lanjut ke jawaban Kak Amel mengenai isu yang tadi. Oke, teman-teman, kita mulai bahas ya.
untuk suasana atau kondisi yang sedang terjadi di negara kita yang sedang tidak baik-baik aja, ada beberapa media sosial atau platform media yang memang mengeluarkan berita-berita yang harus kita saring lagi. Karena kenapa teman-teman? Karena ada beberapa berita yang memang dia bertujuan untuk memprovokasi masyarakat dengan aparat-aparat keamanan, dan juga ada memang berita yang real dari lapangan tersebut. Nah, melihat dari berita yang kita bawa pada acara hari ini, boleh dilihat, Teteh. Nah, untuk di sini, untuk berita yang salah satu berita yang aku ambil ini ada keterangan tentang gedung DPR atau MPR RI dibakar masa aksi demonstrasi. Melihat dari respon Teteh Juwita tadi, Teteh Juwita ini kayak kesal dengan para demonstran, kepada para aksi demo yang mereka pada anarkis. Betul nggak Teteh Juwita? Betul. Betul. Tapi kita harus melihat dulu Teteh, ini benar atau tidak beritanya. Karena bahasa yang terkandung dalam berita ini adalah bahasa manipulatif. Kenapa aku bisa bilang manipulatif? Karena memang realitanya gedung DPR MPR RI yang ada di Jakarta Pusat itu tidak terbakar sama sekali teman-teman gitu. Jadi ada beberapa media massa yang memberitakan tentang bahasa-bahasa manipulatif supaya apa? Supaya masyarakat benci nih kepada para pendemo, supaya masyarakat berbenci kepada si aksi demo. Karena kenapa? Karena kondisinya lagi pas, momentumnya lagi bagus, di saat lagi ricuh-ricuhnya masyarakat versus masyarakat itu dibenturkan teman-teman gitu. Jadi kita harus melihat juga dari diksinya, ini diksinya benar atau tidak, realitanya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat berita, oh percaya terus langsung di-share gitu, nggak seperti itu teman-teman, begitu. Wah, benar banget ya Kak Amel. Terkadang kita terlalu percaya sama apa yang kita lihat tanpa pikir panjang, padahal belum tentu benar juga infonya. Jadi emang penting banget buat lebih kritis sebelum percaya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Amel. Yang pertanyaan kedua yaitu, menurut Kak Amel nih, gimana cara biar masyarakat lebih sadar dan gak gampang percaya, gampang termakan hoax? Nah, supaya kita bisa memilah-milih ya teman-teman, untuk masyarakat dan juga mahasiswa yang setiap harinya mengonsumsi berita-berita yang hadir di media sosial kita, itu caranya kita harus memilah-milih dulu media massa mana atau platform media apa yang sedang meluncurkan berita tersebut. Kita harus melihat si media massa tersebut kepercayaan terhadap publiknya tinggi atau rendah gitu teman-teman. Kan ada juga nih ya yang seperti brand dari media massa yang kurang atau rendah gitu, eskalasi kepercayaan si publiknya kurang. Nah, itu harus dipertimbangkan dulu teman-teman gitu. Harus dipertimbangkan gimana kita compare sama media massa yang terpercaya gitu, media massa nasional yang sudah terpercaya oleh publik gitu. Kita compare berita mana nih sebenarnya yang emang harus kita percaya, mana berita mana yang emang benar adanya gitu. Kalau bisa teman-teman datang ke tempatnya, teman-teman juga bisa langsung datang ke tempatnya gitu, supaya kita tidak terprovokasi dengan bahasa-bahasa manipulatif, entah itu dari pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Setuju banget Kak Amel. Jadi kuncinya memang di masyarakat, kesadaran masyarakat biar bisa lebih bijak dan enggak asal percaya sama media sosial seperti itu. Nah, kita next lagi ya Kak Amel ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana dampak penyebaran hoax seperti ini terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Menurut Kak Amel gimana nih? Wah, berbicara tentang dampak ya Teh, itu sangat besar menurut saya pribadi. Karena kenapa sangat besar? Karena pertama, masyarakat sedang menyuarakan aspirasi dan suara-suara kepada pemerintahan, dimana di saat suasana seperti ini kita harus memilah-milih mana yang benar, mana yang baik. Karena kenapa? Yaitu di situ ada celah atau ruang buat media massa yang memiliki kepentingan pribadi untuk memecah belah gitu. Nah, dampaknya kalau misalkan kita mudah terpercaya
bisa jadi masyarakat biasa atau masyarakat awam yang tadinya nggak ikut-ikut demons nih, terus tiba-tiba membenci para demonstrasi, membenci para aksi demo karena mereka terlalu anarkis, karena mereka terlalu brutal. Padahal kita belum tentu, teman-teman, belum tentu demonstran itu yang anarkis, belum tentu juga si demo aksinya juga yang terlalu brutal gitu. Nah, kita juga harus pintar-pintar memilih pemerintahan seperti apa yang baik dan benar, dan juga demonstran seperti apa yang emang realitanya di lapangan itu yang mereka kerjakan gitu. Karena kalau misalkan masyarakat awam itu udah membenci para demonstran, bisa jadi masyarakat awam juga bisa terprovokasi sama orang-orang yang punya kepentingan gitu. Yang dia khawatirkan kalau misalkan banyak masyarakat dengan jumlah yang banyak sudah membenci para demonstran dan menganggap demonstran itu buruk, gak akan ada lagi teman-teman yang akan menyuarakan nanti ke pemerintahan gitu. Nah, dan kita pun juga nggak bisa tutup mata ya, kalau misalkan memang ada pemerintahan yang baik dan benar, kita juga harus percaya jika memang realitanya seperti itu. Jadi terlepas daripada kita percaya dari diksi yang disampaikan oleh media massa, kita juga harus tahu realita itu di lapangannya seperti apa, supaya kita tidak termanipulasi sama bahasa-bahasa yang ada di berita seperti itu. Menarik banget ya Kak. Jadi ternyata hoax itu bisa berdampak besar ke kepercayaan publik, apalagi ke lembaga pemerintah ya Kak. Dari hal kecil bisa menyebar menjadi besar ya Kak, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak, yaitu mengapa pemilihan kata dan konteks sangat penting dalam membedakan antara berita fakta dan berita hoax. Nah, aku menjawab dari pertanyaan tentang pemilihan kata dalam menyiarkan berita ya teman-teman. Dalam beberapa ilmu yang aku pelajari, berita fakta menggunakan kata-kata netral dan terukur seperti menurut data atau berdasarkan penelitian atau dikonfirmasi oleh. Nah, kata-kata seperti itu sangat penting teman-teman. Untuk apa? Untuk mempercayai masyarakat, masyarakat mempercayai berita ini benar-benar konkret atau tidak gitu. Jadi berdasarkan fakta atau menurut olah data atau dikonfirmasi oleh. Nah, itu adalah salah satu media massa yang sangat jujur atau transparansi, karena mereka sudah menyebarkan berita dengan terstruktur, data yang jelas, dan juga penjelasan referensi yang sudah baik dan benar gitu. Yang kedua, konteks memberikan verifikasi. Konteks membantu kita memahami latar belakang informasi. Siapa sumbernya? Kapan kejadiannya? Di mana konteks penuhnya? Di situ harus kita perhatikan teman-teman. 5W1H-nya, what, why, where, when, dan nilai-nilainya gitu. Jadi kita jangan cuma percaya satu paragraf DPR dibakar, DPR RI gedungnya dibakar. Kita nggak boleh langsung percaya begitu aja, karena kita nggak tahu kapan dibakarnya, sama siapa dibakarnya, kenapa dibakar. Kalau bisa teman-teman datang ke tempatnya, bisa langsung datang kenyataannya dibakar atau tidak. Kalau yang kemarin aku lihat dan aku melewat di depan gedungnya, itu tidak dibakar teman-teman. Di Jakarta Pusat masih aman aja. Jadi paling cuma di tembok-temboknya aja yang dicoret-coret seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, pesan dari aku atau salah satu tips praktis juga teman-teman ya, supaya kita bisa membedakan mana berita yang hoax atau yang real. Satu, periksa sumber asli, jangan hanya di screenshot gitu. Yang kedua, cari berita yang sama dari media kredibel lain. Yang ketiga, waspadai bahasa yang terlalu emosional, karena bahasa yang terlalu emosional menuju ke bahasa-bahasa yang manipulatif untuk kepentingan salah satu apa? Salah satu oknum aja. Dan yang terakhir, tanyakan apakah ini masuk akal. Sebelum menyebarkan ke grup atau ke teman-teman, kita harus mencerna dulu sendiri, atau bisa kita kritis gitu, pikiran kita tuh dikritisi dulu oleh diri sendiri. Ini masuk akal tidak sih gitu, ini sumbernya dari mana sih. Jangan langsung screenshot kirim ke teman. Itu sama aja kayak fitnah, atau nggak sama aja kayak ngegibah, ngomongin orang dengan fakta yang tidak benar
seperti itu. Iya benar ya kak, ternyata pemilihan kata sama konteks tuh krusial banget buat bedain mana berita asli dan mana berita manipulatif. Jadi bukan cuma baca isinya, tetapi kita juga harus paham maksud tersembunyi di balik berita tersebut. Betul. Ya, seperti itu ya kak. Iya. Nah, untuk sekarang nih dari penjelasan yang udah aku jelasin tadi, menurut Teteh Juwita sendiri, jadi gimana nih dengan jawaban aku tadi? Iya kak, jadi tadi setelah ngedengerin gitu ya pendapat kakak tentang pemberitaan hoax tersebut gitu, jadi aku jadi lebih berhati-hati gitu untuk kedepannya, gak ngompor-ngomporin teman-teman aku. Iya. Terus aku juga bakal riset dulu gitu, itu beritanya benar atau enggak gitu sih kak. Nanti kalau misalkan Teteh Juwita dapat berita lagi, harus diperhatiin diksinya, 5W1H-nya seperti apa, terus subjek yang dipakai itu siapa, dan itu tuh sebenarnya ada maksud dan kepentingan lain gak sih gitu. Seperti itu ya kak ya. Siap, terima kasih ya kak. Kesimpulannya, ternyata bahasa sangat mempengaruhi masyarakat melalui media-media digital dan sosial untuk memanipulasi para pembaca supaya mempercayai berita tersebut untuk keuntungan sebelah pihak saja. Jadi jangan lupa kita itu harus saring sebelum sharing, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih buat Kak Amel yang telah membagikan ilmunya kepada kita, sehingga kita tahu nih mana dampak negatif dan mana dampak positif, sehingga kita lebih hati-hati dan untuk kedepannya kita bisa lebih waspada. Dan terima kasih kepada Teh Juwita atas waktunya yang telah menghadiri acara Nih Talk Show. Sekian acara kami. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Jangan lupa saksikan Nih Talk Show di jam 5 sore. Bye bye, see you. Liatin udah makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kagak lihat tambah manis. Kamu kenapa kok bete gitu sih? Iya kak, aku bete banget gak ada yang jemput dari tadi. Oh dari tadi kamu lagi nungguin jemputan? Iya, ojek juga lagi susah. Oh iya sih, karena lagi hujan kayaknya ya. Iya. Mending kamu makan ini dulu nih. Aku punya ini yang pedes-pedes. Nah kalau misalkan lagi hujan-hujan gini, apalagi kamu bete nih ya, nunggu teman kamu, nunggu pacar kamu, mending kamu makan ini aja. Ini GHL, ini ada banyak varian, ada lidi dan juga ada makaroni-makaroninya. Di sini aku mau nyuruh kamu buat nyobain, coba. Aku cobain ya kak. Boleh, silakan semua. Pedes ya kak? Tapi jadi bedanya hilang nggak? Jadi menantang ya pedesnya ya. Cobain lagi. Cocok banget buat perempuan yang lagi gantung guys. Kayaknya enak banget. Aku jadi pengen lagi. Ini belinya di mana sih? Nah, kamu bisa beli di warung-warung terdekat karena gak GHL